kita bandingkan ini ini pernah terjadi sebenarnya di tahun 99 ya, 3 kali berturut-turut deflasi. Mhm. Dan kalau untuk kali ini memang angkanya persis dengan perkiraan kami, jadi ada deflasi 0,05%. Ya, jadi untuk bulan September. Jadi secara total dalam 3 bulan terakhir ini sudah deflasinya 0,2%. Sesuai ekspektasi, tapi memang ini cerminan kembali bahwa terjadi divergensi ya, di mana Ya. daya beli kelihatan masih lemah, terutama untuk kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Tapi di sisi lain, kelompok mereka yang pendapatannya menengah ke atas kelihatannya masih menahan diri. Jadi Mhm. intention atau keinginan mereka untuk membeli barang, terutama barang tahan lama itu masih tertahan. Jadi Mhm. jadi kelihatannya dari sisi daya beli menengah ke atas masih cukup kuat ya, tapi dari sisi confidence-nya itu kelihatan masih lemah. Nah, ini kembali terkait pada perkembangan terakhir terkait PSBB yang diperketat dan juga terkait dengan mungkin confidence-nya terhadap perkembangan pandemi sendiri. Oke, kalau dilihat sebenarnya untuk beberapa kelompok, penyumbang deflasi ini justru letaknya di makanan, kemudian minuman, tembakau dan transportasi begitu yang penyumbang deflasi terbesar nih. Kalau disoroti seperti apa Pak David begitu ya? Dan kalau kita lihat dari sisi tadi Anda membagi dua antara yang, menengah ke bawah dan yang atas satu masih menahan, yang satunya juga masih terkait mengenai daya beli. Kita lihat cerminan di perbankan DPK-nya pun naik tinggi ya, dana pihak ketiga sampai dengan Ya, 12% maksud kami. Berarti ada intensi, menabung begitu ya, intensi untuk menyimpan saving jauh lebih betul. tinggi. Nah ini seperti apa nih Pak David? Ya, kelihatannya kalau untuk kelompok menengah ke atas itu dana mereka yang masih cukup itu mereka alihkan untuk menabung dan investasi. Dan memang ini kelihatannya terkait dengan kepercayaan mereka terhadap atau confidence mereka terhadap prospek pertumbuhan ke depan atau juga sampai seberapa lama pandemi ini akan masih berlangsung ya. Nah, di sisi lain memang kondisi globalnya untuk komoditas pertanian ini relatif stabil ya. Jadi pasokan global untuk komoditas bahan pokok yang penting seperti jagung, kedelai, CPO dan juga terkait dengan beras ya, ini cukup berlimpah. Apalagi untuk bulan September kita juga mengalami panen raya ya. Jadi Mhm. bulan-bulan di kuartal 3 itu biasanya pasokan untuk beras juga relatif berlimpah. Jadi ini yang mengakibatkan kenapa juga untuk harga-harga bahan pokok termasuk juga beras itu relatif deflasi untuk bulan September.